Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Azara Maharani dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau sering disebut KTT-AA. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Tujuan Konferensi Asia Afrika: memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, memperbesar peranan Asia Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia, memberantas ras, diskriminasi, dan kolonialisme, menggalang persatuan dan rasa solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika. Sebelum dilaksanakan KAA, diadakan konferensi pendahuluan yang dihadiri 5 negara pemrakarsa. KAA dilaksanakan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955. Negara yang hadir sejumlah 29, meliputi 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. KAA menyetujui prinsip hubungan internasional yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung. Latar belakang KAA: gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu 1. Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Penyebab permasalahan tersebut adalah lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukungnya. 2. Penjajahan di Asia dan Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. Sebelum 1945, umumnya Asia dan Afrika menjadi daerah jajahan negara-negara Barat. Tetapi sejak 1945, banyak daerah di Asia dan Afrika menjadi negara merdeka, tetapi masih banyak menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan, politik divide et impera. Meski masih ada yang berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negaranya, seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di Afrika Utara, Vietnam di Indochina, dan di ujung selatan Afrika. 3. Kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir yang dapat berakibat pemusnahan umat manusia. 4. PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Pada masa ini telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, United Nations atau UN, yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Tetapi nyatanya badan ini belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia, seperti Perang Dingin, pengembangan senjata nuklir, dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Persiapan KAA. Pada 15 April 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada 25 kepala pemerintahan negara Asia dan Afrika. Tetapi ada satu negara yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah, Central African Federation, karena masih dikuasai orang-orang bekas penjajahnya.
Sebanyak 24 negara menerima baik undangan meski pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Homan, Hotel Prianger, dan 12 hotel lain, serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Saat memeriksa persiapan terakhir di Bandung pada 17 April 1955, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama beberapa tempat dengan tujuan menciptakan suasana yang sesuai tujuan konferensi. Gedung Concordia diubah namanya menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Pada 18 April 1955, KAA berlangsung di Gedung Merdeka Bandung mulai jam 9 waktu Indonesia Barat, dengan pidato pembukaan oleh Presiden RI Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi PMRI, Ali Sastroamidjojo. Adapun 5 negara penggagas Konferensi Asia Afrika adalah 1. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. 2. Cello, Sri Lanka, diwakili oleh Perdana Menteri Sirjoh Kotelawala. 3. Burma, Myanmar, diwakili oleh Perdana Menteri U No. 4. Pakistan, Perdana Menteri Muhammad Ali. 5. India diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah sebagai negara pemrakarsa konferensi, sebagai tuan rumah konferensi Pancanegara di Bogor 28-29 Desember 1954, sebagai pertemuan pendahuluan KAA dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA 1955. Berikut podcast saya yang membahas tentang Konferensi Asia Afrika. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.